Betapa hatiku takkan pilu telah gugur. Pemberontakan G30 STK adalah salah satu peristiwa kelam bangsa Indonesia pada masa awal setelah kemerdekaan. Peristiwa di mana para jenderal menjadi korban dari tindakan-tindakan keji yang dilakukan oleh orang-orang yang terkait dengan peristiwa tersebut. Awal kejadian sebelum G30 SPKI meletus, ada beberapa konflik antara anggota PKI dan anggota Angkatan Darat di PKI memiliki cita-cita untuk merintis berdirinya negara komunis. Sedangkan Angkatan Darat sebagai kekuatan pertahanan negara berkepentingan mengamankan Pancasila sebagai dasar negara. Tanggal 8-12 Agustus Syam dan Aidit melakukan pertemuan di kediaman Aidit. Sekarang kita telah memasuki tahap yang menentukan untuk semua perwira yang berpikiran maju yang mendukung kita. Segera menyusun kekuatan, mengumpulkan semua anggota biro, khusus baik di pusat maupun daerah. Saya optimis. Saya yakin sekali segala sesuatu untuk bumi ini perwira-perwira yang saya juga mempunyai optimis yang sama. Pemuda-pemuda kita sedang berlatih keras di Papua. Tapi saya ragu, apa benar aja Bung Karno semakin dekat seperti yang dikatakan tim dokter? Cepat atau lambat, ajal itu pasti datang. Cepat atau lambat, jenderal-jenderal itu akan menghimpun kekuatan. Dan saya tidak ingin kalah. Cepat, sekarang hubungi kawan-kawan. Rumah Syam 14 Agustus tahun 1965. Berpesan agar gerakan yang kita lancarkan bersifat terbatas dan akan berupa gerakan militer. Kedua sasaran utama gerakan adalah para jenderal. Ketiga gerakan ini harus menguasai instalasi vital seperti Telkom, RRI, dan lain sebagainya. Untuk pemimpin gerakan kita sepakat mengajukan 3 nama calon yang terdiri dari perwira berpikir maju, yaitu Letnan Kolonel, Bentuk, Kolonel Latif, dan Major Suryono. Tanggal 28 Agustus tahun 1965, PKI melakukan sidang Politbiro yang hasilnya mengenai PKI melakukan operasi militer, pembagian kerja mengenai operasi militer, komposisi dewan, revolusi, pengelompokan kader-kader untuk dikirimkan ke daerah, penentuan tenaga cadangan 2000 orang termasuk yang dilatih di Lubang Buaya. Pada tanggal 21,23, 26 dan 27 September PKI melakukan pertemuan. Mereka melakukan beberapa pembahasan mengenai susunan rencana Syam, antara lain para jenderal yang menjadi sasaran adalah Letnan Ahmad Yani, Majen M.T. Haryono, Majen M. Suprapto, Majen S. Parman, Brigjen Sutoyo, Siswo Miharjo, Brigjen Bernard Isak Panjaitan, Letkol Pierre Tangger. Operasi akan dibagi menjadi 3 komando. Komando penculikan dan penyergapan dinamakan Pasukan Pasopati, akan dipimpin oleh Letnan Dul Arif yang tugasnya mengambil para jenderal hidup atau mati. Komando penguasaan kota diberi nama Pasukan Bima Sakti yang dipimpin oleh Kapten Suradi. Sedangkan Komando Kopassus akan dipimpin oleh Mayor Udara Gatot Sukrisno dan pasukan ini dinamakan Pasukan Gatot Koco. Pada tanggal 30 September tahun 1965 di markas TKI yang terletak di daerah dekat Lubang Buaya, para pasukan PKI bersiap-siap untuk melancarkan aksinya. Penculikan 7 jenderal dimulai pada pukul 4 dini hari. Nasution dipimpin oleh Japidut. Siap. Pasukan dengan sasaran Jenderal Ahmad Yani dipimpin oleh Letkol Mukizan. Siap. Pasukan yang menculik Jenderal Suprapto dipimpin oleh Sulaiman. Siap. Untuk Jenderal Haryono dipimpin oleh Serjen Bungkus. Siap. Siap. Pasukan yang harus menculik Brigjen Sutoyo dipimpin oleh Suyono. Siap. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 dini hari, pasukan penculikan 7 jenderal dilakukan secara serentak dengan membagi 7 pasukan yang dikerahkan ke kediaman ke-7 para jenderal. Mereka harus membawa
para jenderal ke markas PKI di Lubang Buaya dalam keadaan hidup atau mati. Jenderal Nasution berhasil melarikan diri dengan memanjat tembok, namun kaki kirinya terkena tembakan saat memanjat. Peretendian menemui pasukan Pasopati dan mengakui diri sebagai Nasution. Tenden yang mengakui diri sebagai Nasution dibawa ke markas besar PKI. Gue pulang saja. Ada apa? Bapak diminta menghadap Presiden sekarang juga. Sekarang. Kalau begitu, tunggulah. Saya mandi dulu. Sebagai tidak bisa mandi, Jenderal. Tahu apa? Jadi Ahmad Yani meninggal di kediamannya. Jenazah diseretkan mobil PKI untuk dibawa ke markas besar PKI di Lubang Buaya. Jenderal diminta untuk menghadap Presiden sekarang juga. Apa Jenderal tidak ada penjelasan? Waktu terbatas. Apa artinya ini? Kami yang menjalankan perintah. Kami. Siapa dia? Jenderal. Apa sebaiknya? Saya juga apa yang ada di sini. Begini tidak Jenderal. Sutoyo pun dibawa ke markas besar PKI di Lubang Buaya dalam keadaan hidup. Komisi Jenderal, ada Pak? Ada negara ganti Pak. Pak Presiden meminta agar menghadap Bapak sekarang juga. Kok aneh mas, NRP mereka cuma 4 angka. Itu memang NRP Cakra. Lah, kok putus-putus? Kok telepon saya putus? Kalau begitu, saya pasti sedang dipitnah. Bapak Presiden sedang menunggu Jenderal. S. Barman dibawa oleh pasukan Pasopatika, markas besar PKI di Lubang Buaya dalam keadaan hidup.
Permisi Jenderal. Pak Presiden meminta agar menghadap Bapak secara juga. Oleh Presiden, Begitu perintah yang kami terima, Pak. malam-malam begini, jam berapa ini? Hampir pagi, Pak. Hampir pagi, tidak salah dengar kamu. Kami kira tidak situasi gawat, Jenderal. Bapak Presiden menunggu di sana. Kalau begitu tunggulah. Saya bermain dulu. Tidak benar, Jenderal. Jalan. Suprapto dibawa oleh pasukan Pasopati ke lubang buaya dalam keadaan hidup. Malam Bu, Malam ada Pak. Bapak diminta untuk menghadap Presiden. Tunggu sebentar, Bapak masih tidur. Bapak bilang suruh kembali jam 8. Tidak bisa Bu, keadaan genting. Kami akan membawa Bapak. Tunggu sebentar. Dan terambah. Bagian terakhir. Tembak. Bawa. Haryono mati tertembak, jenazahnya dibawa ke lubang buaya oleh pasukan Pasopati. Jenderal Panjaitan tewas di depan rumahnya. Beliau menyempatkan berdoa terlebih dahulu, namun PKI marah karena Panjaitan mengulur-ngulur waktu. Mereka pun mengembaki penjahitan hingga mati. Jenazahnya dibawa ke lubang buaya. Jenderal Pon dibawa ke lubang buaya, 4 orang dalam keadaan hidup dan 3 orang dalam keadaan mati. Mereka yang hidup disuruh mendatangani sebuah pernyataan mengenai Dewan Jenderal. Mana Ratu dia? Jangan! Bener tadi itu pedih, Jenderal. Sekarang, coba rasakan surat ini. Bicara! Ayo bicara, Sultan! Belum juga! Masih mau tutup mulut? Gak mau ngomong? Para jenderal yang masih hidup disiksa habis-habisan sambil ditanya Diaman Nasution dan dipaksa membuat surat pernyataan. Tapi para jenderal tersebut tetap tutup mulut dan tidak mau melaksanakan perintah-perintah tersebut. Lalu pada akhirnya jenderal-jenderal tersebut tewas sampai karena disiksa habis-habisan. Kemudian jasadnya pun dibuang ke sumur kecil di lubang buaya, Jakarta. Setelah disiksa hingga mati, para jenderal pun diseret dan dimasukkan dan dikubur ke dalam satu lubang berukuran 12 meter dan panjangnya diameternya 75 cm. Kemudian dari atas mereka ditembaki PKI menutup lubang, kemudian di atasnya ditaruh pohon pisang untuk penyamaran. Pagi berikutnya anak buah Letnan Kolonel untuk mengambil alih kantor RRI dan memaksa staf di sana untuk membaca pidato untuk yang menyatakan bahwa G30 SPKI telah bergerak untuk mencegah kudeta oleh Dewan Jenderal dan mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi Anak Buah G30 SPKI. Tugas kami mengamankan Presiden, Pak. Kami diberitahukan ada pendeta dari Dewan Jenderal.
bantuanmu supaya cepat kembali ke Pamusra. Dan juga sampaikan ini kepada komandan Leon, saya beri batas waktu sampai jam 6 sore. Kalau sampai jam 6 sore, tim juga kembali ke Pamusra, berarti pasukanmu sudah terhadapkan. Terhadap tokoh-tokoh pimpinan negara mereka telah pulih gerakan yang dipimpin terbentuk. Beritahu saya telah mengambil komando, mengambil pimpinan agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan dan sampai gerakan kemampuan pemerintah. Soeharto pun meminta Kolonel Lahono untuk membuat radiogram bahwa 30 September telah terjadi kop atau pengembalian kekuasaan secara paksa oleh gerombolan pemberontak gerakan 30 September. Tak lama kemudian para pemimpin Kodat melarikan diri dari Halim dan pasukan Soeharto. Merebut kembali pangkalan udara tersebut, beberapa waktu kemudian pasukan di bawah kepimpinan Soeharto menyerang sebuah markas G30 SPKS sementara tentara yang bereferensiasi Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan